seperti yang gambaran-gambaran yang ada di dalam dunia Atlantis. Nah, seperti dikatakan tadi, salah satunya adalah lambang kuda laut. Nah, ini di mahkota-mahkota yang selama ini di kerajaan, di negara-negara Yunani dan lain sebagainya itu dimunculkan. Bahkan di dalam film-film Aquaman dan lain sebagainya itu dimunculkan. Nah, negeri ini memiliki bahkan mahkota-mahkota meteorit yang jelas-jelas bersimbolkan itu tidak pernah tersentuh. Ya, saya paham kenapa tidak pernah tersentuh, karena memang orang-orang belum melihat itu. Bahkan dunia juga belum pernah melihat itu. Nah, ini sebenarnya menjadi penyemangat kita ya pada siang hari ini, karena saya diminta sebagai pemberi pengantar keynote speech kepada teman-teman semua. Semangatnya itu yang harus ditularkan adalah semangat pantang menyerah tadi. Ya, kalau bicara masalah dibully, saya itu sudah dibully dari semua level sudah. Ya, tetapi saya katakan saya siap. Ya, bahkan saya katakan andai kata saat ini dipertemukan dengan ahli-ahli metalurgi terbaik dunia sekalipun, saya yakin. Kenapa? Karena saya katakan tadi, teknologi ini sudah hilang. Logikanya kan kalau teknologi hilang, itu sudah ada peradaban maju yang sangat maju sebelumnya. Dan itu butuh waktu berapa ribu untuk hilangnya sebuah peradaban. Itu yang meyakini saya. Makanya saya sampai pergi ke para pembuat-pembuat pusaka, baik itu di daerah wilayah Jawa Tengah, kemudian di Bali, kemudian di Jawa Timur, ya, termasuk di Madura, itu semua dilakukan. Dan faktanya logam-logamnya itu juga sangat sempurna. Dari sana Kang Deddy, ini khususnya ya, wah ini kita semua ini adalah satu. Nah, apa yang kita koleksi, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, mari kita sharing bersama. Terlepas dari kata-kata tadi, mungkin ada beberapa hal yang mungkin yang memang terkena aturan yang benar-benar tidak bisa karena sakral dan lain sebagainya, atau aturan-aturan lain, yaitu bagian yang memang tidak bisa kita langgar, yang apa-apa silakan. Namun ini tadi, kita harus bahu-membahu. Kita tidak boleh berjuang sendiri-sendiri. Ini yang Kang Santo juga sudah lakukan bersama Bang Sultan dan juga rekan-rekan. Saya rasa itu Bang Sultan yang menjadi pengantar pada siang hari ini. Nah, kita akan menyaksikan nanti Mbak Ani, Kang Deddy, ya, tentunya dengan Kang Santo untuk bisa menyaksikan materi-materinya yang sangat luar biasa. Kami selalu memberikan dukungan pada rekan-rekan yang berjuang ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman di sini. Ada Mas Doni, ada Mbak Sandra, ada Mas Heru, Mas Wahyu, Mbak Listi, Mas David, dan yang lainnya banyak sekali di sini, Mbak Astri. Terima kasih atas kehadirannya. Saya kembali serahkan kepada Bang Sultan atas kekurangan atau ada hal-hal yang kurang pas di hati, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap nih, Mas Arik. Terima kasih atas arahannya, nasihatnya, dan juga tadi semangatnya tadi nih. Kalau saya bisa tadi ambil kesimpulan itu, kalau kita sendiri kita memang tidak bisa apa-apa nih, ya Mas Arik. Tapi kalau kita udah bersama, kita makin banyak yang lebih tahu, mungkin hal itu akan lebih mudah bagi kita untuk memperjuangkan pelurusan sejarah yang ada sekarang ini. Karena tadi Mas Arik bilang 95% artefak itu ada di Leiden sana ya, bukti-bukti sejarah itu ya. Ini minim sekali kita jadinya ini. Makanya kapan-kapan kita akan minta lagi tuh loh. Kita punya hak, itu kan milik bangsa kita, milik leluhur kita itu. Iya. Oke, baik Mas Arik Haryono, terima kasih. Semoga JFC-nya Jember Fashion Carnaval-nya akan terus berjaya, jangan sampai berhenti, Mas. Amin. Itu adalah aset kita yang sangat berharga itu. Udah di dunia internasional udah mengetahui itu. Iya, terima kasih. Terima kasih sekali lagi, Arik. Lanjut kita ke para narasumber. Bang Santo, silakan. Ya, alhamdulillah terima
kasih teman-teman, terima kasih Bang Sultan, terima kasih Mas Arik, terima kasih Bu Ani, terima kasih Kang Deddy, sama Mbak Retno. Ini ada tamu spesial kita, kemudian ada banyak lagi yang nggak bisa saya sebutin. Orang-orang ini orang-orang hebat semua nih Bang Sultan yang hadir di, alhamdulillah. Jadi seperti ini, yang perlu dicatat ya untuk semua peserta, terutama Mbak Ani sama Kang Deddy, kita ini orang-orang spesial yang hadir di sini, orang-orang khusus. Saya sering katakan kalau kita itu sebenarnya bangsa Arya yang sudah diklaim oleh Jerman itu. Mereka tidak ada dasar kalau mereka itu Arya. Sesungguhnya Arya itu kita. Dan orang-orang pilihan ini, di antara itu Kang Ari, kemudian Bu Ani, Mas Dedi, terus ada teman-teman lain yang nanti teman-teman lain ya bisa japri ke Bang Sultan, nomor hatinya ada, atau tulis di chat untuk mempresentasikan apa yang dia punya, misalkan kayak kolektor kayak Bu Ani, kayak Mas Dedi, itu bisa nanti kita publish. Jadi selain Mas Arik juga Bu Ani, Mas Dedi, itu teman-teman yang lain silakan hubungi Bang Sultan untuk dipublish seperti ini, diseminarkan, diwebinarkan. Jadi saya katakan seperti itu, kita ini orang-orang spesial, orang-orang pilihan. Di darah kita itu mengalir DNA Arya. Arya itu kita. Terus sekarang ini kan sejarah catatan kita kan sudah terbalik ya. Terbalik. Jadi tugas kita lah adalah meluruskan sejarah. Tugas kita meluruskan, kemudian Mas Ari, Bu Ani itu punya data-datanya. Kemudian yang perlu dicatat dari kata-kata Mas Ari itu harus gigih. Harus gigih, istiqomah, tetap berjalan, kumpulkan semua, kemudian tulis apa yang bisa ditulis tentang benda itu. Kemudian kalau bisa itu didaftarkan, nanti teknik pendaftarannya itu ada Mas Dino, bisa ditanyakan seperti apa. Jadi kegigihan Mas Arik itu harus dipunyai oleh teman-teman semua, terutama Mas Dedi dan Bu Ani. Ya, jadi maju terus, kembalikan sejarah benar Indonesia, berjuang terus, gigih, pantang menyerah. Bulian itu hal yang wajar. Mas Arik udah 10 tahun, 9 tahun lebih dibully orang. Jalan terus, Bang Sultan kuatkan mentalnya. Kang Dokman juga di banyak siap. Oke, lanjut terus. Silakan berdiskusi, silakan mempresentasikan apa yang dipunya. Maju terus, pantang menyerah. Silakan. Baik, terima kasih Bang Santong atas sambutannya juga. Ini penyemangat kita juga, ini apa guru besar kita ini, beliau ini sebenarnya udah level udah profesor kita beliau ini. Cuma memang kan untuk secara akademik ya itu ada prosedurnya ya. Tapi bagi TBH Bang Santo ini adalah guru besar kami ini. Oke, silakan. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke narasumber pertama ya. Ibu Ani kayaknya udah siap untuk memberikan presentasikan apa-apa aja nih yang ada di museum beliau dan artefak yang ada di museum beliau yang ada di Garut ini. Untuk itu mungkin waktu kita persilakan untuk Bu Ani. Silakan Bu Ani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa merupakan sebuah penghargaan yang luar biasa gitu, bisa berbicara di sini bersama orang-orang hebat. Ya Allah, terima kasih. Jadi saya merasa dihargai gitu kan, karena apa? Sebuah perjuangan dari tahun 1996 gitu kan. Sampai saat ini saya masih begini-begini aja gitu. Belum menyentuh terhadap pemerintahan. Tapi saya tidak bermasalah ya, tidak apa-apa, karena kami punya visi, punya misi, dan punya tujuan bahwa kami adalah ingin menunjukkan bahwa baru satu wilayah saja gitu kan, kita ini luar biasa gitu kan. Apa yang saya temukan itu bisa ratusan, mungkin kalau saya mampu bisa ribuan gitu kan. Tapi yang tadi kita tidak sengaja mencari artefak, tapi artefak itu datang sendiri, maksudnya bisa dilihat sendiri, bisa ditemukan sendiri tanpa harus bersusah payah. Berarti begitu banyak dan luar biasa gitu kan. Apalagi mungkin
saya berpendapat begini, mungkin semua masyarakat yang ada di Indonesia itu memiliki benda-benda gitu kan itu, tapi mungkin mereka menyimpannya karena apa? Ada budaya yang sangat hebat di negara kita gitu kan. Karena apa? Benda-benda itu ternyata tidak satu kan, misalkan gini, salah satu kami menemukan satu misalkan kapak beliung ya, kapak beliung misalkan ditemukan di masyarakat, tetapi tiba-tiba hampir semua masyarakat ada dalam kampung satu RT semuanya punya. Nah itu bagi mereka itu dijadikan sebagai obat panas lah apa ya gitu kan, mereka itu berpikirnya bahwa itu adalah sebagai amulet atau segala macam. Tapi saya berpikir oh iya berarti ada budaya yang terus berjalan dan itu masih disimpan, berarti ada nilai gitu kan bagi masyarakat itu dari secara turun temurun, dan saya sebutkan ini dari mana, itu dari kakek dan terus dan mereka itu saat inilah gitu dia tuh tidak peduli karena mereka berpikir untuk apa. Nah di sini saya berusaha untuk apa menyimpan gitu kan dari apa yang mereka simpan bagi yang rela gitu kan. Ini museum ini di sini banyak sekali apa ya, ada sebuah temuan dari lapangan misalkan itu salah satu bentuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan itu salah satunya apabila artefak ini selalu dipamerkan di setiap kegiatan baik Hari Jadi Garut atau misalkan, nah salah satunya ada Kang Dedi yang selalu mendorong saya dalam kegiatan kemah budaya ya, Kang Dedi terima kasih. Subhanallah saya ketika bertemu kita ada jalinan yang sangat mesra untuk tetap kita berjuang bersama walaupun kita tidak usah berpikir ini apa kita maju terus, apapun yang kita temukan ini adalah budaya gitu kan. Jadi kita tidak berpikir apa harus ada penghargaan, harus ada disanjung, tidak. Tapi kita itu ini bagaimana gitu. Bagaimana dengan budaya kita itu mau diapakan? Apakah kita akan melupakan sejarah? Apakah kita akan melupakan benda-benda tersebut? Sementara sejarah yang sekarang itu masih dalam pemikiran saya masih terkotak-kotak, ada yang putus gitu ya. Jadi antara sejarah yang dulu dengan yang sekarang itu seperti terputus itu. Maka ya kami saatnya untuk mengumpulkan benda-benda itu mudah-mudahan gitu kan. Ada dari A sampai Z itu bisa aja dalam museum saya itu berhubungan. Ini zaman ini semuanya ada. Mudah-mudahan saja gitu. Itu hanya sebagai saya untuk membuka tabir di mana kitab-kitab kuno juga ini seperti ini juga belum pernah saya buka gitu kan. Semua juga belum saya tulis karena apa? Saya tidak tahu ini zaman apa gitu. Ini peradaban apa? Terus ini siapa yang bertanggung jawab gitu kan? Siapa yang harus membuka ini? Masa saya yang menjelaskan? Saya hanya menemukan ini gitu. Saya hanya menyimpan benda ini. Kalau saya misalkan menyebutkan ini benda ini juga mungkin kurang bijaksana. Itu terlalu egois bagi saya. Tapi ya kalau misalkan tidak ada data dari yang lain ya udah saya menjelaskan dari mulai penemuannya, dari masyarakat itu sendiri. Itu aja sih kalau bagi saya untuk apa yang saya temukan dari mulai artefak, dari batu-batu yang terlihatnya sangat kuno hingga sampai yang modern, bahkan sampai kemerdekaan pun di sini disimpan, dan itu semua luar biasa dan memiliki satu benda aja sangat sulit ditemukan, tapi di sini ada semua. Tapi kadang-kadang siapa gitu, ini siapa untuk siapa dan harus dibagaimanakan gitu. Kalau misalkan hanya disimpan saja tanpa ada penelitian, sepertinya percuma saja kan, ya sebagai tontonan aja kan. Nah, ini benda-benda yang ada di sini itu adalah semua hasil daripada temuan saya. Tapi untuk saat ini mohon kepada pemerintah atau siapapun yang yang peduli terhadap benda-benda sejarah, ayo saya welcome gitu. Saya sengaja ini dibuat untuk untuk mereka-mereka yang butuh sejarah. Apa sih negara kita itu gitu dulunya seperti apa? Ini dalam satu tanda kutip kita dalam satu desa atau dalam satu kecamatan. Tapi kok benda-bendanya luar biasa gitu kan. Apalagi kita itu Nusantara, wow, luar biasa. Tapi ada nggak gitu yang kita sama-sama kalau misalkan semua bisa bekerja seperti saya, itu mungkin akan menjadi sebuah wow gitu kan. Ternyata ketika waktu mendengar dari luar aja. Bu Ani, maaf Bu Ani. Ya. Maaf Bu Ani, saya potong aja ya karena ini kan sifatnya kita podcast ya, jadi kita bisa tanya jawab gitu. Kira-kira ini kan kalau saya lihat di foto-foto yang satu lagi nih di HP yang satu lagi kan ada foto-foto artefaknya Ibu ini. Bisa nggak Ibu
sambil memperjelaskan, sambil kameranya yang ada di sini dijalankan gitu sama siapa ada Oh orang. iya, bisa Kita dijelaskan, sambil lihat gitu. coba lihat, diperlihatkan benda-benda yang ini nih, yang itu, Ya bisa bilang artefaknya apa yang gitu ini, kan. yang itu tuh, yang amulet-amulet itu, coba terus di bawah. Ya, Ya, nah itu, yang di bawah, yang di atas, yang ini. ya Ibu bisa Nah, sambil itu yang- jelaskan Bu, silakan Bu. Bisa sambil jelaskan aja. Yang itu kan, yang ada telur-telurnya. Nah itu, ya. Oke. Nah itu kita jelaskan itu ada di gambar itu ada kapak beliung, ada apa? Ada amulet-amulet gitu kan? Ada seperti bawang-bawang atau ada buah-buahan, ada juga seperti jenis-jenis batuannya banyak sekali gitu. Cuman itu dijadikan sebagai amulet gitu bagi mereka itu sampai sekarang jadikan jimat-jimat. Tetapi kalau bagi saya ini adalah mungkin dulu ada budaya apa di situ gitu kan sehingga bisa terkumpul gitu. Itu benda-benda luar biasa ketika saya cari aja yang dulu waktu itu ada Maaf Bu Ani, ini bendanya benda buatan asli dari Garut ya, dari Limbangan. Ya, ini semua benda yang ada di sini, insya Allah ini datang dari sini. Jadi dari Limbangan ini sendiri gitu. Jadi saya belum menerima dari luar karena apa? Saya ingin yang di luar saya pisahkan gitu kan, tidak di sini. Nanti kalau misalkan suatu saat ini dari mana? Oh ini mah dari Tasik, oh ini mah dari luar. Ya tidak tahu, tetapi saya mendapatkannya dari orang Limbangan ini sendiri gitu kan. Itu. Jadi yang berhubungan dengan kita ini adalah orang-orang yang dari lingkungan setempat. Itu. Jadi kalau boleh tahu di daerah Limbangan sini ada pengrajinnya ya? Ada pengrajin. Iya, kalau kata saya mungkin pengrajin batu ya dari apa ya? Jadi gini, sini. Ini contoh ini seperti ini. Maaf ya, nih. Jangan apa lanjut terus ya. Nah, jangan digerakkan ya. Jadi motonya jangan digerakkan. Nah, dideketin. Nah, gitu. Ini lisung aja. Lisung itu kan yang saya tahu lisung itu satu jenis. Tetapi ketika saya berkeliling itu semua dari yang kecil sampai yang besar, sampai bentuknya yang unik, sampai itu ada gitu. Jadi subhanallah kata saya, yang saya tahu lisung kecil. Tetapi coba yang ini lagi, coba ini. Nah itu. Nah ini juga luar biasa. Coba ini berbagai macam. Ini baru satu desa. Kebayang tidak kalau saya jalan-jalan ke seluruh Garut, kebayang tuh saya benghar sekali dengan artefak gitu. Tapi mana ada nggak yang peduli gitu kan? Gitu. Orang lain itu menganggap semua benda-benda itu tidak berguna gitu. Makanya dengan mudah ini apa mangga kawan-kawan dah gugulutukan di sini juga gitu kan seperti. Coba itu yang sana lagi di itu Pak di. Nah, itu lebih besar lagi gitu kan. Jadi budaya lesung aja gitu kan itu berarti pertaniannya sangat hebat gitu. Berarti kan kita harus ke pertaniannya gitu kan. Sampai saya berpikir waduh ini kita dari zaman ke zaman ini masih terkumpul gitu kan, apalagi mungkin zaman dulunya yang sudah hilang, sampai zaman saat ini aja masih tersisa, apalagi. Maaf Bu Ani, dipotong sedikit lagi. Ini artefak yang Ibu kumpulkan ini, kira-kira Ibu bisa tahu nggak timelinenya atau udah berumur berapa tahun, gitu, atau memang dari zaman dulu gitu, bisa nggak diinfokan? Iya. Kalau misalkan kemarin kan ada dari arkeologi ya, dari Bapak Lutfi Londri, saya menunjukkan ada kapak beliung, ada 9 kapak beliung kalau tidak salah, nggak tahu 7 saya lupa. Cuman yang ada saya kasihkan, ternyata itu adalah katanya zaman Neolitikum ya. Nah, ketika zaman Neolitikum berarti peradaban kalau misalkan karena sudah memilih batu gitu kan. Tetapi sebelumnya saya menemukan berbagai macam bentuk batuan yang justru arkeologi pun tidak tahu, dianggapnya ini bukan apa-apa, tetapi bentukannya luar biasa gitu, subhanallah. Aduh. Nah ini belum bisa dikaji karena apa? Perlu penelitian katanya. Karena kalau misalkan untuk kapak beliung udah jelas, secara arkeologinya ada nyata. Tapi kalau batu-batu yang lain yang saya temukan ini yang berantakan ini Kang, yang ini. Jadi itu batu-batu ini Ibu Ani kumpulan sendiri atau ada yang memberi atau menitipkan gitu? Nah, ini kalau misalkan rata-rata gini, ketika kita sedang penelusuran, itu suka ada orang yang jalan, misalkan lagi ngerapiin jalan ya, jalan itu dirapiin,
batu-batu tuh ditaruh-taruh gitu. Saya kadang-kadang, wah ini batunya bagus, saya ambil. Minta boleh enggak gitu. Itu rata-rata seperti itu. Jadi saya ini batu-batu ini tidak ada diambil dari situs atau makam, atau tidak ada sama sekali. Semua diambil di jalan-jalan, di kebun-kebun yang justru mereka itu lempar-lempar begitu saja. Jadi kalau misalkan harus dikembalikan, ya silakan saya kembalikan. Karena apa? Saya takut gitu. Mungkin saja benda yang saya ambil, benda yang saya simpan ini adalah jadi bukti sejarah, itu aja gitu. Kalau untuk bagi saya itu sebagai bentuk penyelamatan, tetapi kita tahu di mana ini tempatnya gitu. Jadi saya catat ini di sini, dan itu juga semua izin daripada orang yang memiliki tanah itu tersebut gitu. Tapi tidak semuanya. Dan yang lebih banyak adalah masyarakat, ya, masyarakat yang menyimpan tetapi sudah tidak mau menggunakan gitu. Jadi sudah tidak peduli, mangga, gitu. Bu, ini benda ini, oh ya mangga gitu. Nah itu yang paling banyak seperti itu. Oke. Baik, apa namanya? Mungkin pada saat ini kita juga beri kesempatan nih kalau ada dari Mas Ari atau Mas Dedi Syekh, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Pak ya. Kita sambil berjalan aja nih, sambil Bu Ani mempresentasikan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Itu saya lihat Ibu di lemari itu banyak apa itu? Artefak itu artefak kuno atau memang bukan cuma, maksud saya itu memang hanya untuk disimpan gitu. Oh ini bagus gitu, atau ada harganya apa masanya udah lama gitu. Ya. Awalnya saya hanya senang aja gitu. Oh ini kok unik ini. Saya latar belakangnya seni rupa. Jadi awalnya saya senang gitu, kan kayak benda-benda seni ini semua gitu. Tetapi ketika ini adalah benda seni, ternyata pada akhirnya kok mengerucut kepada sejarah. Ini ada ke artefaknya, ke arkeologi, ke geologi, jadi semua nyampur gitu. Padahal pada awalnya saya hanya sebagai pecinta batu lah gitu awalnya. Sampai itu di sana juga batu ali ya. Maaf ya, kita orang lain pada senang batu ali ya. Rame-rame, saya dari tahun 96 satu tiap kakek-kakek yang saya datengin itu dipinta sama saya. Kayak buat saya itu dikasih itu sampai ratusan itu. Batu ali itu kalau sudah saya bilang itu hampir 300-an. Tapi batu ali campur. Kalau di Garut, kalau di Jakarta sini sebetulnya batu aki ya, sama ya? Iya, batu akik ya, batu akik. Iya, batu akik. Ya kalau di Jakarta sini kan namanya batu aki gitu. Iya, batu akik. Ini juga seperti ini naskah. Ini naskah kuno juga nih Kang Se. Maaf ya Kang Se, aduh salam nih. Ini juga banyak yang saya simpan. Ini baru yang saya simpan sedikit. Tunjukkan ya di kamera ini deh biar kelihatan. Di kamera ini di shoot ya. Nih. Maaf ya. Enggak. Aku sih ini kayak seperti ini gitu. Halo. Bagus-bagus aja gitu. Selamat sore Pak DWH. Ya, jadi Pak. naskah yang seperti ini pun belum pernah saya buka. Karena apa? Satu, rasa saya masih takut gitu. Ini apa gitu? Harus seperti apa melaksanakannya? Takut ada aturan etika ketika kita mau membuka ini. Yang kedua, saya juga tidak paham bahasanya. Jadi yang ketiga, ini adalah sebagai warisan keluarga, di mana dulu keluarga itu sebagai penulis juga gitu. Banyak seperti cerita-cerita katanya kakek itu adalah seorang penulis dari penulis Rangga Wulung, penulis banyak lah. Tetapi yang tadi kita lupakan keluarga, tetapi benda-bendanya masih ada di sini gitu kan, masih saya simpan dan belum saya buka. Oke, baik nih Bu Ani, sebentar ini mohon ya ke peserta kalau ada yang mau nanya di raise hand-nya dikasih tanda ya, tanda raise hand. Jadi saya bisa lihat kalau ada yang mau tanya gitu ya. Tolong ya, jadi angkat tangan dulu atau angkat tangan dah begitu ya. Nih kayaknya nih beli nyoman ini. Apa sebaiknya kita satu-satu dulu tanda kita satu-satu persentase pembicara baru kita kita tanya jawab. Maaf, punten. Gini Pak Lukman, kali ini kan kita sifatnya podcast ya. Memang sifatnya tanya jawab ya. Beda dengan webinar atau webinar ya. Jadi tapi untuk tertibnya kalau yang mau nanya silakan raise hand di sistem atau angkat tangan. Jadi saya moderator atau host
bisa tahu gitu loh, bisa memandunya ya. Ya silakan nih Pak Beli Nyoman, silakan. Iya, iya Kang Nyoman, mangga silakan mau Silakan, bertanya Nyoman. tentang apa? Ibu, selamat sore. Mohon maaf sebelumnya. Tadi saya lihat banyak itu barang-barang pembuat yang saya lihat itu ada termasuk patung-patung, ada lesung yang Ibu paparkan tadi itu saya mohon maaf, selama ini barang-barang itu kira-kira bagaimana Ibu merawatnya? Karena kan itu barang-barang termasuk barang-barang peninggalan zaman dulu itu. Artinya sepertinya yang seperti saya ini kalau memang mendapatkan artinya barang-barang seperti itu ya kurang lebih kita tuh merawatnya dengan baik atau mungkin bisa dirawat dengan cara khusus gitu Bu. Kira-kira Ibu untuk pemeliharaan barang-barang itu kira-kira gimana Bu? Di samping ditaruh di tempat khusus atau di museum atau di tempat-tempat suci, kira-kira bagaimana Bu merawatnya selama ini Bu? Karena itu kan termasuk barang-barang pilihan itu. Ya. Baik Bu Nyoman, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Bu Ani sekarang dijawab. Iya, terima kasih nih buat Nyoman, pertanyaan yang luar biasa karena ini yang sangat saya tunggu-tunggu gitu. Karena apa? Ada beberapa benda yang bisa saya rawat ya dengan cara misalkan keris-keris, misalkan saya tahu ini dicucinya seperti ini gitu kan, ini seperti ini. Tetapi untuk perawatan naskah kuno gitu kan, saya nggak ngerti sama sekali gitu kan. Ini seperti apa gitu. Nah terus barang-barang ini mungkin gini, tapi maaf karena ada seperti pendapat orang lain gitu kan, kok Ibu Ani sehat-sehat saja katanya, padahal saya banyak barangnya yang mungkin akan kembali ke jiwa kita, kata mengganggu atau hal. Ya saya bilang begini, saya ini sebagai pegiat budaya, saya ini sebagai pecinta budaya. Jadi kita itu tidak memperhatikan hal itu gitu, kurang bagi saya itu kita buang dulu gitu. Yang penting saya ingin menyimpan, merawat benda-benda tersebut tanpa ada titik-titik rasa ada mistiknya atau yang lainnya. Saya keluar tidak saya tidak begitu. Karena apa? Kalau misalkan saya ada unsur-unsur yang seperti itu, waktu saya habis gitu. Jadi udah saya lepas aja. Kita punya benda ini adalah sebagai benda secara fisik dan ini adalah harus dikaji secara ilmu pengetahuan. Nah itu aja gitu Bapak. Jadi ya saya harus kuat gitu. Karena apa? Gangguan apapun ya saya harus kuat karena niat saya mulia gitu, bukan mulia. Nggak enak ya kalau niat saya mulia. Niat saya maksudnya untuk menyimpan benda ini, untuk melestarikan, dan juga untuk dijadikan sebagai penelitian. Dan saya membantu pemerintah di dalam pemajuan budaya, walaupun misalkan pemerintah masih memandang saya sebelah mata, karena mungkin belum tahu, atau mungkin harus dengan siapa dan harus bagaimana. Nah ini, dalam Zoom meeting ini mudah-mudahan gitu kan, ada para pemangku kebijakan untuk memberikan sebuah solusi bagaimana cara perawatan, bagaimana cara ini menata, bagaimana cara menulis. Ini perlu bantuan juga para ahli gitu. Kalau asal-asalan saja mungkin hasilnya juga akan asal-asalan, tapi ini butuh sekali para ahli di bidang ini gitu. Jadi sehingga ketika ada yang datang ke sini, oh ini zaman ini dipisahkan di sini. Oh ini zaman ini. Jadi kita pun nulisnya enak. Kalau kalian bingung kan ini apa, ini harus gimana, kita tidak tahu gitu. Jadi mohon kepada para pemangku kebijakan bantu kami di dalam penataan penyimpanan benda-benda ini, dan juga mohon diteliti dulu ini apa gitu. Ya, Bu. Mohon Ibu, mohon. Ibu. Baik Ibu, terima kasih Pak Bli Nyoman Diagarini, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk waktu Ibu mungkin kita kasih sekitar 10 menit lagi ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan, sebelum nanti kita berpindah ke Kang Dedi. Oh ini ada ya, Ibu Asri Widjanulia. Oke silakan, Pak Asri silakan. Terima kasih. Salam kenal Bu Ani. Ya. Nah ini saya tertarik sekali Bu Ani, koleksinya luar biasa nih Bu Ani. Pertanyaan sederhana saja Bu Ani, mohon nanti bisa berbagi dari semua benda-benda yang dimiliki oleh Bu Ani ini pasti ada ini ya, yang jadi kesayangan gitu ya. Nah itu mohon berbagi Bu Ani, kesayangannya ini dilihat dari mananya nih Bu Ani, apakah dari cara mendapatkannya kah atau bagaimana gitu ya. Terima kasih Bu Ani. Iya,
Nah ini ada jadi apa ya, kita itu sebagai manusia, tapi mohon maaf ya, karena manusia itu tidak luput daripada lahir dan batin ya, bahwa manusia itu tidak luput daripada fisik dan gaib gitu ya. Ada sesuatu yang saya tidak mengerti dengan nggak enak ya, kok jadi pertanyaan apa. Tapi ada sisi batu yang sangat saya suka dan itu saya selalu bawa itu karena apa? Itu batu itu pun didapatkan dari sesuatu hal yang luar biasa karena temuan batu itu dari tahun kelas 3 ya, kita tidak tahu menyebutkan tahun, lupa saya, tapi kelas 3 SD saya masih ingat. Jadi dulu itu ada suatu hal yang sedikit agak mistis, tetapi seperti ada nyala gitu kan, jatuh bergelinding, tetapi saya pikir bahwa itu adalah apa seorang makhluk gaib, tapi tiba-tiba saya tidur dan ketika tidur saya mendapatkan sebuah batu kelereng dan kelereng itu saya pakai ngadu, tapi ternyata bahwa setiap saya dari 3 meter itu selalu dapat, gitu. Saya pikir itu kelereng aja. Tetapi ketika saya SMP, saya SPG, saya lari ke Bandung. Bu Ani, ya. Bu Ani, bisa nggak ditunjukin juga tuh kelerengnya mana ya, tuh? Nah, itu dia. Menarik soalnya ceritanya nih ya Pak Sultan ya. Iya, jadi waktu SPG ya, waktu SPG itu teman suka nyetrika baju, ternyata dia bilang, wah, Bu Ani, kok udah gede masih nyimpan kelereng? Saya bilang, loh enggak pernah. Ternyata dia bawa gitu. Ketika saya kuliah lagi, saya simpan lagi di bapak, di orang tua. Ketika waktu kuliah, di gelas itu ada lagi kelereng. Loh kelerengnya kok ada lagi, saya simpan lagi. Dan sampai kemarin tahun 2013, saya simpan, suami saya bilang gini, "Mah ngapain naruh kelereng di jas saya?" Udah titik. Itu satu. Nah dari situ mulai ya itu mungkin ada suatu hal, ada suatu bahwa ada petunjuk mungkin saja, tapi kita tidak tahu karena ini adalah hal yang tidak patut kita bicarakan, tetapi itu adalah yang saya alami dan segala sesuatu yang kita alami itu ada yang sifat bisa percaya atau tidak, tetapi kami menghilangkan sistem seperti itu, tetapi itu adalah sebuah cerita yang saya alami gitu kan. Dan bendanya hanya seperti ini, Pak, ini. Bendanya seperti ini, tetapi karena ini saya yakin ini adalah benda biasa, bukan hal yang luar biasa, ya saya bawa ke arkeolog. Saya bawa ke arkeolog loh, Bapak ini batu apa? Nah ternyata ketika ditanya kepada arkeolog, kalau tidak saya sama Bapak Profesor Bagio, mudah-mudahan masih ada. Dia bilang bahwa ini adalah sebagai benda ritual. Zaman dulu mungkin katanya benda ini ketika zaman prasejarah dulu katanya dijadikan sebagai mengandung nilai-nilai tertentu lah gitu. Tapi saya bilang oh iya berarti. Nah ternyata ketika saya dapatkan ini saya dapatkan kembali sampai 7, hampir sama dari mulai yang kecil dan kecil saya temukan juga, yang gede saya temukan juga di makam yang unuhan, yang kepunuhan. Dan yang lainnya juga dapat juga dikasih. Jadi kita sudah dapat 7 yang kayak gini. Tetapi yang memiliki nilai sejarahnya ini bagi saya karena apa? Ini saya tidak menganggap ini sakti atau tidak. Cuman ini jadi permainan aja bagi saya karena apa? Ya suka walaupun jadi kalaupun kemana-mana itu selalu dibawa. Tetapi ini adalah sebagai benda yang dimana memiliki nilai bagi saya karena ada pengalaman khusus bagi diri saya. Tetapi lepas dari nilai-nilai gaib, lepas dari nilai-nilai mistis gitu. Cuman yang namanya kita suka gitu kan, kita suka dengan baju ini, ya kita selalu pakai walaupun cuci kering gitu kan. Nah seperti itu. Jadi benda-benda itu tidak semuanya saya suka, tapi semua adalah mengandung nilai sejarah. Tapi ada batu yang dimana bagi saya istimewa, walaupun itu hanya biasa karena tadi ya, karena ada suatu hal bagi saya selalu berpikirnya luar biasa gitu. Mudah-mudahan aja apapun yang kita temukan, mudah-mudahan jadikan bahwa batu itu pembuka, batu itu bisa membuka dan menunjukkan suatu gitu kan. Jadi segala sesuatu itu dari zaman prasejarah hingga zaman segini itu bisa ditunjukkan oleh batu gitu kan. Karena apa? Segala sesuatu batu kan. Coba lihat.
Ketika kita ke Hajar Aswad aja itu adalah batu. Ketika para nabi juga sama menggunakan batu-batuan, dan dari mana zaman prasejarah aja dari mulai itu batu, kapak-kapak batu, kasih batu itu. Berarti batu itu ada suatu hal yang harus kita buka. Apa sih peradaban batu itu? Apakah peradaban batu itu hingga sekarang masih berlaku atau tidak gitu kan? Itu yang mungkin saya akan membuka di sini kenapa saya menyukai batu gitu kan, karena apa? Mungkin saja bisa mendambakan nilai-nilai yang bisa sifatnya spiritual, juga bisa menambah nilai-nilai secara ilmu gitu. Karena spiritual di sini ya kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala, tetapi setiap benda yang kita miliki mungkin saja ada nilai di balik itu, tetapi kita tidak tahu gitu kan. Itu saja mungkin, mudah-mudahan, mohon maaf jawabannya saya tidak ini di luar konteks secara akademik ya, tetapi itu adalah pengalaman pribadi yang tidak bisa saya sembunyikan karena memang seperti itu kenyataannya gitu. Jadi kita tidak membahas bahwa ini adalah sebuah mistik, tetapi kejadiannya unik atau mungkin hanya kebetulan, itu aja. Neng Asri, wah Neng Asri. Ya. Terima kasih itu pengalamannya Bu Ani. Jawabannya Bu Asri, terima kasih. Terima kasih juga Bapak. Ya. Saya pernah membuka naskah kuno ini ya. Di sini ada tulisan, ada orang yang membaca salah satu halaman di mana Nabi Nuh, Puputra, Gunda Gandul, Puputra sampai pada akhirnya Puputra Ratu Galuh. Ini naskah kuno ini menggunakan tulisan Kat Usman ya. Dan ini tentang sejarah Nabi Adam, semuanya ada, tetapi di dalam satu lembar ini ada yang menyebutkan dari silsilah Nabi Nuh sampai Puputra Ratu Galuh. Ini hanya tambahan aja, mudah-mudahan suatu hari nanti buku ini bisa menjadi sebuah kajian yang luar biasa. Tapi kita perlu kajian yang khusus, perlu kehati-hatian juga karena di sini banyak sekali rahasia tentang kehidupan yang sebenarnya. Jadi saya juga pernah membaca ini bahwa apa yang disebutkan oleh Kang Deddy saya itu ada kaitannya dengan naskah-naskah yang ada di sini. Tetapi saya tidak bisa membuka begitu cepat ya tadi, bahwa kita itu udah lantip, udah hati-hati karena tidak mungkin semua orang akan menerima isi dari ini ya. Tetapi bahwa di sini adalah subhanallah, saya yakin bahkan dia tahu sendiri bahwa menulis sampai matinya pun tahu gitu kan, bahwa saya meninggal tanggal berapa dia tuliskan di sini. Tetapi semua naskah-naskah kuno yang ada di sini itu tahu bejakeun ka Nyemar Sunah kuring maotnya kuring mulai kajati mulang ke asal poe anu, itu sudah tahu udah dalam buku ini gitu. Jadi kematian aja sudah diketahui kalau untuk secara melihat membaca dari sini. Walau alam, cuman tambahannya ini ya Kang Deddy ini ada yang menyebutkan silsilah Nabi Nuh sampai terakhirnya Puputra Ratu Galuh, ada kutipan di sini. Insya Allah mudah-mudahan buku ini suatu saat akan menjadi hal yang luar biasa, dan kita itu tidak tahu sih gitu sejarah kita, dan ini sangat sekali kental dan berhubungan dengan agama yang terakhir, yaitu agama Islam. Tapi di sini menyebutkan tentang sejarah-sejarah Sunda gitu kan. Ya, terima kasih. Kasih punten ya, ngiring nambihan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sultan nambah dikit, Bang Sultan. Oke, lanjut. Itu klarifikasi dikit. Ya, boleh. Dibedakan berkenaan dengan Teh Ani tadi, Ratu Galuh dengan Ratu di Galuh. Ratu di Galuh. Jadi contoh misalkan di beberapa saudara saya yang di Ciamis menyebut Permanda di Kusuma itu Ratu Galuh. Benar, tapi itu bukan Ratu Galuh utusan yang pertama. Tapi katitisan ku Ratu Galuh. Beliau menjadi ratunya tuh kecil, Ratu Galuh, Ratu di Galuh. Dia menjadi raja di Galuh karena dulu tuh penyebutannya ratu. Contoh, Sri Baduga Maharaja, Ratu Haji Ri Pakuan Pajajaran. Di situ ada kata raja, di situ ada kata ratu, di situ ada kata haji. Itu berbeda. Ya, sudah. Oke. Jadi menjadi ratu. Kenapa ratu di sini? Karena beliau adalah Prabu Anom dari Galuh Kawali. Prabu Guru Dewata Prana, itu gelar beliau sebagai Prabu Anom.
dan beliau menjadi ratu kemudian menggantikan ayahnya Dewa Niskala dan uaknya Susuk Tunggal karena keduanya diturunkan bersamaan. Raja, beliau menjadi maharaja, beliau menjadi maha dari raja-raja sekitarnya, negara-negara bagian dari kerajaan Sunda saat itu. Nah, jadi kata Ratu Galuh yang utusan berbeda dengan Ratu di Galuh yang itu disematkan kepada Permanadikusuma, ayah dari Prabu Ciungwanara. Itu tambahannya, Bang Sutan, Teh Ani. Nuhun. Baik, terima kasih Kang Dedi. Terima kasih Bang Sutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan ke Kang Dedi, ada nggak tulisan Kang Dedi yang baru disampaikan itu sudah dibukukan atau belum? Kalau ada, mohon kirim linknya Kang Dedi. Dan kepada Kang Sultan, kalau ada link YouTube acara kita ini mohon juga di-share nanti Bang Sultan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Dedi. Baik. Kekuatan sejarah itu adalah pada naskah. Jadi estafeta naskah itu menjadi penting. Sejarah bukan sekedar interpretasi, tapi itu tercatat dan menyambung dari generasi ke generasi. Saya tidak mencatat ulang tentang itu, tapi itu senantiasa dibuka setiap tahun di malam 14 Muharram, tapi aboge, berbeda dengan Hijriah, selisih 1 hari. Jadi kalau misalkan hari ini tanggal 1 aboge itu baru besoknya. Nah, malamnya kita buka naskah itu. Dan itu siapa saja boleh. Hanya saja itu harus dibacakan sesuai di dalam naskah, itu di sekitar Dharma Raja. Itu tidak bisa dibuka di setiap hari. Itu sesuai dengan naskah perintahnya. Dan kita coba dengan Madara, masyarakat adat Dharma Raja, kita coba mentaati itu. Jadi apalagi di-share kita nggak bisa, tapi kalau abang mau, mangga malam 14 Muharram tepatnya, silakan datang ke Dharma Raja. Situs-situsnya ada di sana. Tadi kalau bicara artefak, karena tidak bisa seperti Teh Ani dibawa satu persatu, karena di sana masih berbentuk gunung, berbentuk apa. Jadi mangga datang ke Dharma Raja, ke Madara, nanti ada guide-nya di sana. Tapi khusus untuk naskah itu malam 14 Muharram. Begitu Bang, dari Riau. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Bang Ami atas pertanyaannya ya. Mungkin cukup cepat tadi Bang Kang Dedi menjawabnya. Saya lemparkan lagi satu pertanyaan terakhir. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin untuk menutup acara, Kang Santo Sabah, Bang Santo Sabah bisa memberikan statement penutup bagaimana? Silakan Bang. Lanjut aja Bang Sultan aja kasih kesimpulannya. Oke Bang Santo, ya beliau Bang Santo kan lagi di jalan nih tadi ya. Oke baik itu aja ya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mungkin akhirin ya, kita tutup acara podcast kita, ditambah dikit webinar sedikit dari Kang Dedi. Kami dari manajemen TBH mengucapkan terima kasih kepada Bu Ani Suhartini, kepada Kang Dedi, kepada Mas Arik Karyono tadi yang dari Jember ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan atas pengarahan dan presentasinya hari ini. Untuk itu kami dari sekali lagi dari Sultan Adil Institute dan TBH mengucapkan terima kasih dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.